Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani, NIM 1207010012 dari jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara mencari PEPI atau present value di dalam bab anuitas bertumbuh di mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Mukhtarullah MSc. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 soal yang akan saya jelaskan bagaimana tata cara untuk mencari PEPI menggunakan Microsoft Excel. Contoh pertama, soalnya yaitu berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan dan 1.100.000 tahun berikutnya, dan terus bertumbuh selama 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunga J1-nya itu 12%. Maka dapat kita ketahui dari soal A1-nya itu sebesar 1 juta, kemudian I-nya atau rate atau apa tingkat bunganya 12%, kemudian G-nya grow atau tingkat pertumbuhannya sebesar 10%, dan N-nya periodenya selama 10 periode. Nah, kita membuat tabel dengan dengan 2 kolom, yaitu periode dan cash flow dengan pertumbuhan 10% ya, karena grow-nya itu 10%. Nah, karena N-nya 10 periode, jadi kita membuat tabel sebanyak 10 periode. Dengan diawali periode pertama atau A1 itu sebesar 1 juta. Maka kita di sini tulis 1 juta. Ini kita harus dulu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mencari yang periode keduanya, yaitu rumusnya B12. B12 ini dari apa? A1-nya B12 dikali dengan 10%. Kenapa 10%? Karena tingkat pertumbuhannya grow-nya itu sebesar 10% ditambah 100%. Jadi rumusnya itu yaitu B12 dikali dengan 110%. Maka kita enter, didapatkan 1.100.000, samakan dengan tahun berikutnya itu 1.100.000. Kemudian untuk tahun ketiga gitu, ya sama rumusnya B13 berarti ya, B13 dikali 110%. Maka di enter, dapat 1.210.000. Kemudian satu lagi untuk periode keempat. Berarti B14 dikali dengan 110%. Di enter maka dapat segini. Nah, untuk mempersingkat kita drop aja. Nah, sehingga didapatkan arus kas dari tiap-tiap periodenya itu sampai periode 10 di angka 2.397.947,69. Nah, pekerjaan kita belum selesai. Selanjutnya kita mencari PEPI atau NPP-nya. Kita menggunakan rumus saja di Excel, yaitu di tab formula, kemudian diklik insert function. Kemudian di sini kita cari NPP ya, NPP. Kemudian di go. Oke. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui dengan rate 12%. Rate itu tingkat bunga 12%. Kemudian value satunya kita masukkan aja dengan B12. Selanjutnya value 2-nya B13. Value 3 berarti B14 sampai dengan memasukkan di B21. Selanjutnya B16, B17, B18, B19, B20, dan periode 10-nya B21. Nah, kemudian kita
Oke kan? Dan didapatkan NPP-nya yaitu sebesar 8.244.217 17,26 rupiah. Ya, bisa disamakan dengan cara manualnya itu sama sebesar 8 juta sekian. Nah, itu untuk contoh soal satu. Kemudian selanjutnya contoh soal 2. Nah, contoh soal 2 ini pembayarannya dilakukan di periode berikutnya. Soalnya sama seperti contoh satu dengan I dan N yang sama, maka diketahui A0-nya yaitu sebesar 1 juta, kemudian A1-nya 1.100.000, tingkat bunganya 12%, grow-nya 10%, dan N-nya 10%. Nah, ini sudah saya hitung sebelumnya, tapi untuk menjelaskan dari mana dapat ini, saya hapus dulu. Nah, di sini kita masukkan A1-nya itu sebesar 1.100.000 ya, 1.100.000 karena pembayarannya itu dilakukan di periode berikutnya. Nah, rumusnya sama dengan B12 karena periode satunya ada di apa? Sel B12 dikali dengan 110 karena eh, apa namanya? Pertumbuhannya grow-nya itu sebesar 110, kita enter, dapatkan 1.210. Kemudian untuk periode ketiganya sama dengan B13 berarti dikali dengan 110%. Didapat ini. Cara yang keempat juga sama, B14 dikali 110%, dan didapatkan ini. Itu ya, kita persingkat aja. Nah, kenapa di soal itu kan N-nya 10? Kenapa saya membikinkan tabel sebesar N9? Karena kalau kita lihat rumus, rumus di cara manual untuk pembayaran periode berikutnya itu N-nya itu dikurang 1. Jadi karena di sini N-nya 10 berarti dikurangi 1 berarti 9. Kita cari apa di Excel N-nya itu sampai N9. Kemudian kita cari NPP-nya masih sama dengan menggunakan rumus insert function. Kita tulis NPP untuk mempermudah pencarian. Kemudian tekan OK dan masukkan rate-nya masih sama 12%. Kemudian masukkan value-value-nya dimulai dari value 1 itu B12, kemudian value 2 B13, dan seterusnya sampai ke periode 9 di B20. Yang didapatkan. Nah, NPP-nya ini belum selesai karena di sini diketahui ada A0-nya sebesar 1 juta sesuai dengan rumus yang ada di cara manual, yaitu rumusnya PP ini ditambah dengan A0 atau eh, ya 0-nya 1 juta, berarti kita tambahkan di apa ini formula barnya ditambah sebesar 1 juta. Didapatkan NPP sebesar 9.233.523,33 rupiah. Nah, ini untuk contoh nomor 2. Untuk selanjutnya, contoh soal nomor 3. Ini beda dari contoh 1 dan 2. Di sini kita mencari PP atau future value, nilai yang akan datang. Soalnya yaitu selama 10 tahun Anda akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, mulai dari 24 juta. Nah, berarti si Ana memulai tabungannya itu dari 24 juta-nya. Tahun depan dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji anak sebesar 6%, nah ini G-nya 6%, grow-nya, dan suku bunga relevannya 8% per tahun. Berapakah nilai tabungan anak pada tahun ke-10? Nah, ditanyakan ini nilai di tahun ke-10 berapa gitu. Ketahui hanya sebesar 24 juta, kemudian N-nya periodenya 10,
grow-nya 6% dan I-nya 8%. Ditanyakan FV atau future value. Nah, di sini karena ini menggunakan rumus biasa, jadi ya sesuaiin aja gitu. N-nya 10, kita juga membuat tabel dengan periode dengan 10 periode. Nah, ini periode pertama, kita tuliskan 24 juta, kemudian kita hapus dulu ininya supaya tahu dapat dari mana. Nah, selanjutnya, untuk periode kedua, kita masukkan rumus masih sama seperti contoh lainnya, yaitu B13 dikali, hanya saja di sini karena pertumbuhannya 6%, jadi dikali 106%. Di enter, dapat 25.440. Kemudian periode ketiganya sama B14, berarti dikali 106%. Nah, itu. Kemudian periode 4-nya B15 dikali 106%, enter. Nah, untuk mempercepat, didapatkan N di 10 yaitu sebesar 40 juta. Kemudian sekarang kita mencari NPP-nya, masih menggunakan insert function. Kita cari NPP untuk mempermudah pencarian. Nah, tinggal masukkan rate-nya yaitu 8%. 8%. Kemudian value satunya memasukkan periode 1 sampai 10 dengan posisi barnya berarti B13, mulai dari B13, kemudian B14 sampai dengan B22. Nah, sudah selesai. Tinggal kita oke. Nah, didapat NPP sebesar 204.589.210,57 rupiah. Selanjutnya cari PV atau future value-nya. Ini baru ketemu nilai sekarang gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari PV-nya? Kita sama di kolom pencariannya tulis FV, kemudian oke, kemudian masukkan rate. Rate-nya itu sebesar 8%. Rate itu apa tingkat bunganya. Kemudian N per-nya atau periodenya sebanyak 10 periode. PMT-nya kita masukkan 0. Kemudian maaf. Oh iya. PP-nya berarti min B23, tipenya kita tulis juga 0. Kemudian kita oke, dan didapatkan future value sebesar 441.692.760,88 rupiah. Nah, bisa disamakan dengan cara manualnya ya. Takutnya saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Mungkin ini tata cara kita mencari VP dan FP menggunakan rumus Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.